Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan angkat pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kita angkat pujian kembali. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Dan kasih Kristus, nanti Saudari Marcelina akan membawa kita dalam doa. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita, mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul, meluangkan waktu kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau berkati ya Bapa, jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau berkati seluruh pelayan yang ikut
turut campur bagian ya Bapa, dan Kau juga berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, karena ya Bapa, Roh-Mu Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, kami siap untuk mulaikan ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian, Ku kan terbang. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita. Lebih dalam lagi, kita akan naikkan satu pujian. Kasih dari surga. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus
mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Karudi berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di sore hari ini saya memberikan judul taat walaupun tidak mengerti. Ya, kebanyakan kita sebagai manusia di hari-hari ini, banyak dari kita itu mengaku kalau kita itu percaya Tuhan. Tetapi pada kenyataannya hati kita itu terkadang merasa takut, terkadang merasa khawatir, terkadang kita pun tidak, tanpa kita sadari kita tidak taat akan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di sore hari ini saya mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai 21. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya. Kejadian pasal 8
ayat 18-21 berkata demikian. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga daripada bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, puji Tuhan, kalau kita mau melihat dari keseluruhan pasal kejadian ini, dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, di sini berbicara tentang kisah Nuh. Ya, kita tahu bersama kalau Nuh adalah seorang anak dari Lamek keturunan Adam. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Di antara orang-orang sesamanya, Nuh ini hidup bergaul karib dengan Tuhan. Pada zaman Nuh itu hanya Nuh yang mau percaya kepada Tuhan. Dia seorang yang begitu taat akan apa yang menjadi perintahnya Tuhan dalam kehidupannya dia. Ya, kisah kehidupan Nuh yang begitu taat dan memiliki iman yang teguh kepada Allah membuat Nuh percaya bahwa apa yang Allah kerjakan dalam kehidupannya itu selalu mendatangkan kebaikan. Ya, di sini kita mau melihat bahwa dunia pada zaman Nuh saat itu banyak manusia melakukan kejahatan, banyak manusia melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya, sehingga membuat hati Tuhan itu sakit, sehingga membuat Tuhan itu murka atas manusia pada zamannya Nuh itu. Ya. Tidak ada manusia yang mau percaya kepada Allah, Sang Pencipta yang menciptakan mereka. Ya, hanya Nuh yang hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Allah. Hanyalah Nuh yang pada saat itu percaya dan hidup akan perintahnya Tuhan. Ya, jadi kita mau melihat di sini bahwa respon Allah di situasi yang berat itu adalah Allah memberi kesempatan terakhir selama 120 tahun. Allah memberikan kesempatan bagi manusia pada zaman Nuh itu 120 tahun. Selama 120 tahun itu Nuh memberitakan Injil. Nuh mau menjangkau setiap jiwa-jiwa. Ya, Nuh mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nuh menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tetapi manusia pada zaman Nuh itu tidak mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan lewat Nuh. Mereka tetap tidak mau percaya akan firman Tuhan. Kalau kita mau melihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19, ayat ini berkata bahwa Kristus ada dalam dirinya Nuh. Jadi roh Kristus di dalam Nuh membuat dia menjadi berbeda. Sehingga pada zaman itu Nuh seperti orang yang aneh. Karena kenapa saudara? Karena pada waktu itu hanya Nuh yang mau percaya kepada Tuhan. Seluruh manusia pada zaman itu tidak mau percaya akan Tuhan. Sehingga Nuh kelihatan seperti orang aneh di hadapan mereka, ya. Karena hanya Nuh yang mau percaya Tuhan pada zaman itu. Sehingga banyak orang itu menertawakan Nuh. Banyak orang pada zaman itu tidak mau mendengarkan perkataan Nuh. Ya, sini kita boleh melihat bahwa kebenaran yang ada dalam diri Nuh itu sungguh terbukti. Ketaatan kepada Allah itu sungguh terbukti. Ya, Nuh sungguh taat akan apa yang menjadi perintahnya Allah, akan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Keadaan manusia pada zaman Nuh akan terulang kembali di akhir-akhir zaman ini, ya. Kalau kita mau melihat di akhir-akhir ini, banyak kejadian-kejadian yang membuat kita itu lemah, yang membuat kita itu merasa khawatir, yang membuat kita itu merasa takut, bahkan membuat kita itu tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan. Banyak membuat kita itu, Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Kenapa aku harus jadi seperti ini?
Ya, ada keraguan dalam diri kita. Di akhir-akhir ini membuat kita itu lupa akan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada dalam diri kita itu hanyalah ketakutan, kekhawatiran. Khawatir akan apa yang menjadi hidup kita ke depannya. Kita tidak mau menaruh harapan kita penuh kepada Tuhan. Sehingga akhir-akhir ini membuat kita itu hilang harapan, membuat kita itu lupa untuk berharap kepada Tuhan. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, di sini menyatakan bahwa Tuhan menyesal karena dosa selalu mendatangkan duka cita. Dosa selalu mendatangkan duka cita bagi kita. Dosa tidak pernah mendatangkan sukacita, tetapi dosa mendatangkan suatu maut. Jika kita mau tetap hidup terus dalam dosa, yang ada di depan kita yaitu maut. Karena upah dosa adalah maut, bukan keselamatan. Tapi upah dosa itu adalah maut, di mana kita akan mengalami satu kebinasaan jika kita tetap terus hidup dalam dosa. Jangan sampai kita membawa hidup kita ini melakukan hal-hal yang membuat kita itu berdosa. Ya, jangan sampai kita membuka hidup kita, membuka diri kita, membuka hati kita untuk iblis mau membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi marilah kita tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tetap terus bertindak, percaya kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa, tetapi marilah kita membawa diri kita itu lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Ya, sehingga kalau kita mau melihat bahwa pengorbanan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Allah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita, untuk membuat kita bebas dari segala ikatan dosa. Ya, jadi Allah harus membinasakan bumi karena hal kedagingan itu tidak baik. Pada zaman Nuh itu Allah harus membinasakan bumi karena manusia begitu banyak membuat kejahatan, sehingga Allah ingin membinasakan bumi pada zaman itu karena hal kedagingan itu tidaklah baik bagi kita. Hal kedagingan itu tidak membuat kita bisa hidup dengan kekal. Hal kedagingan itu tidak membuat kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hal kedagingan ini membuat kita itu akan jauh daripada Tuhan. Tidak pernah merasakan sukacita, tidak pernah merasakan damai yang daripada Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengikuti setiap kedagingan kita, tetapi kita harus lawan. Karena kenapa? Karena kita memiliki roh Allah yang begitu kuat dalam diri kita. Roh Allah akan terus bekerja dalam diri kita jika kita tetap terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai hidup kita itu ikut oleh kedagingan kita sehingga kita jatuh dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Pada zaman Nuh, Allah menghukum bumi dengan air bah. Dan dunia ini juga akan dihukum Allah pada waktunya nanti. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada, kita harus menjaga hati kita, hidup kita dengan segala kewaspadaan. Ya, jangan sampai kita menikmati hari-hari ini dengan tidak bersuka cita, dengan membuat kita itu merasa lemah, dengan membuat kita itu tidak percaya lagi. Tetapi biarlah kita mau membangun terus hidup kita hari demi hari, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami di hari-hari ini tetap terus mendatangkan sukacita bagi hidup kita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kekuatan yang baru untuk kita bisa melewati setiap keadaan apapun yang kita alami. Karena saya yakin percaya bersama Tuhan segala sesuatu itu akan teratasi jika kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau melihat sini bahwa perjanjian kelepasan Nuh membuat Nuh mendapat kasih karunia Allah. Dan Nuh tidak salah gunakan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Nuh tidak mempersalahgunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Ya, Nuh adalah orang yang benar. Dan Allah melihat pengiringan Nuh sehingga Nuh diselamatkan ya dari kebinasaan oleh air bah. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nuh dan keluarganya
bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan, tidak mengalami kebinasaan pada zaman itu. Seperti Allah melindungi Nuh dan keluarganya, Allah juga tetap akan melindungi orang-orang yang mau percaya, yang mau setia, dan yang mau taat kepadanya. Sekalipun kita merasa kita ini sendiri, sekalipun kita merasa hidup kita ini sudah tidak berarti, tetapi kita harus percaya kalau Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Jangan kita merasa kalau hidup kita ini sudah tidak ada artinya. Jangan sampai. Tetapi kita mau tetap taruh iman percaya kita dan percaya kalau Tuhan itu selalu melindungi dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau membangun hidup kita ini tetap setia kepada Tuhan, taat akan perintahnya Tuhan. Ya, firman Tuhan begitu kuat dalam diri Nuh, sehingga ia berani mempersiapkan dirinya untuk hal-hal yang tidak kelihatan, mempersiapkan bahtera untuk keluarganya. Nuh berani mengambil langkah mengikuti perintah Tuhan walaupun dia tidak melihat, walaupun apa yang Tuhan perintahkan itu membuat dia tidak mengerti, tetapi dia tetap terus taat akan perintahnya Tuhan tanpa bertanya, Tuhan kenapa saya harus membuat bahtera? Padahal waktu itu tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Tetapi dia tetap taat akan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dia tidak bertanya, dia tidak mengeluh. Tuhan membuat bahtera itu sangatlah susah. Tuhan membuat bahtera itu tidaklah mudah. Dia tidak pernah mengeluh. Tidak ada satu pengeluhan yang keluar dari mulutnya Nuh. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa ketaatan Nuh begitu luar biasa. Nuh tetap taat akan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, karena iman percayanya dia itu sungguh kuat di dalam Tuhan, sehingga dia percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, inilah yang harus kita miliki. Iman yang disertai dengan tindakan. Bukan iman yang hanya keluar dari mulut kita, kita percaya, kita beriman, tetapi tidak ada tindakan. Karena iman tanpa tindakan, kita tahu hakikatnya mati. Tidak ada hasilnya. Kalau kita hanya mengatakan kalau kita orang beriman, tetapi kita tidak ada tindakan untuk melakukan, tidak ada hasilnya. Tetapi kalau kita mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan beriman, Tuhan saya beriman, saya mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ada tindakan, ada langkah untuk kita lakukan, sehingga kita boleh menghasilkan satu kebaikan, satu hasil, satu buah yang baik dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya beriman tetapi tidak melakukan tindakan. Ya, itu percuma. Kita mengaku percaya Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada hasilnya. Tetapi marilah kita memiliki iman yang disertai dengan tindakan. Percaya walaupun tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Taat walaupun tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh merancangkan rencangan yang begitu luar biasa, tetapi segala rancangan yang kita rancangkan, Tuhanlah yang menentukan setiap jalan hidup kita. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perlakuan kita selama di dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Tidak hanya begitu saja, ada penghukuman yang akan Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Karena kita menjalani hidup di dunia ini seperti satu pertandingan. Dan Tuhan terus mengawasi setiap pertandingan hidup kita. Jadi marilah kita mau tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang terus disertai dengan tindakan. Ya. Dan bagaimana untuk kita memulainya? Yaitu mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Bagaimana orang lain bisa melihat cahaya dalam hidup kita? Bagaimana orang bisa melihat teladan dalam hidup kita kalau kita tidak memulai semuanya itu dari diri sendiri? Semua itu dikerjakan melalui diri kita sendiri dulu, baru kita kerjakan buat orang lain. Baru orang lain bisa melihat apa yang kita perbuat, apa yang menjadi cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk kita bisa menjadi teladan
yang disertai dengan iman dan tindakan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Mau kecil mau besar, dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Tapi kalau kita mau melakukan untuk Tuhan, semua Tuhan perhitungkan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena percaya saja itu tidak cukup. Orang bisa mengatakan dia percaya, tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi hari-hari hidupnya. Ya, orang bisa mengatakan bahwa Tuhan aku percaya Engkau, tetapi dia tidak mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupnya. Apa yang menjadi maunya Tuhan, dia tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Dia hanya bilang percaya, tetapi tidak ada tindakan untuk melakukan. Jadi percaya saja tidak cukup kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, ya. Mengapa? Karena iman dan ketaatan kita inilah yang terus diuji oleh Tuhan. Iman dan ketaatan inilah yang terus diuji selama kita hidup di dunia ini. Selama kita hidup, banyak masalah, banyak persoalan, banyak ujian akan datang dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti akan mengalami masalah. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah? Apakah kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau mengandalkan Tuhan? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita selama di dunia ini, iman kita itu tetap terus diuji oleh Tuhan. Bagaimana kita tetap kuat dalam menghadapi godaan atau tidak? Karena dunia ini sangat menggiurkan. Kita bisa melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan hanya karena hobi kita. Kita bisa melupakan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan hanya karena bisa menyenangkan hati kita. Ya, banyak anak-anak muda sekarang, ya, kalau sudah pegang HP lupa tanggung jawab, lupa akan pekerjaan, lupa akan tugasnya. Jangan sampai membuat hobi kita itu menjadi batu sandungan untuk kita, ya. Jangan sampai, karena keinginan kita di dunia ini sia-sia. Kalau kita hanya menyenangkan hati kita tetapi tidak ada menyenangkan hati Tuhan, percuma. Kita tidak akan mendapatkan hasil. Kita tidak akan mengalami perubahan yang daripada Tuhan. Kalau kita tahu diri kita ini anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan mendahulukan hobi kita, keinginan hati kita, tetapi kita menduakan Tuhan, melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita tergiur dengan keinginan dunia, dengan kenyamanan dunia, sehingga kita tidak menghasilkan apa-apa yang daripada Tuhan. Kita tidak akan bertumbuh, iman kita tidak akan bertumbuh jika kita hanya mengutamakan keinginan kita terlebih dahulu. Tetapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, pasti iman kita itu akan tetap terus bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Tidak akan di situ-situ saja, tetapi akan terus bertumbuh dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, di sini kita mau melihat bahwa ketaatan Nuh digerakkan oleh takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan. Ya, semua yang Allah kerjakan mendatangkan kebaikan. Tetapi banyak orang mengira bahwa persoalan yang Allah izinkan, ujian yang Allah izinkan selalu membuat kita itu, Tuhan kok saya harus mengalami seperti ini, Tuhan kok Tuhan harus membuat saya seperti ini, Tuhan di mana Engkau, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Tidak ada iman yang percaya kepada Tuhan, meragukan kuasanya Tuhan, ya, sehingga membuat kita itu lemah, tidak mampu, membuat kita itu hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita tetap terus percaya, apapun yang terjadi, mau susah, mau senang, mau sedih, mau apapun itu membuat kita itu lemah atau membuat kita itu merasa khawatir. Tetapi kalau kita tetap memiliki hati yang mau tetap percaya kepada Tuhan, iman yang mau tetap percaya kepada Tuhan, pasti kita akan tetap terus mengatasi semuanya itu. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Walaupun dalam pikiran kita itu kita meninggalkan Tuhan,
Tuhan tetap setia. Walaupun dalam kehidupan kita itu kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap setia. Walaupun sekali kita berpikir Tuhan saya tidak mampu, Tuhan tetap setia memampukan kita. Jangan sampai kita membawa diri kita itu lebih jauh daripada Tuhan. Karena kita tidak akan bisa hadapi kehidupan kita di akhir-akhir ini tanpa Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita ciptaan Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan. Jadi jangan sampai kita membawa hidup kita itu di luar Tuhan. Tetapi marilah kita terus membawa dengan penuh kerinduan untuk tetap melekat kepada Tuhan. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu mendatangkan kebaikan kalau kita menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau melihat dalam Kejadian pasal 8, keseluruhannya dalam Kejadian pasal 8 ini, kita melihat bahwa Nuh tidak keluar Bahtera sebelum ada perintah dari Allah. Kita melihat sini bahwa ada ketaatan yang Nuh lakukan. Nuh tidak berani bertindak tanpa disuruh oleh Tuhan. Ya, ini menggambarkan bahwa kita harus belajar taat pada pimpinan Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita mendahului Tuhan, karena Tuhan punya aturan sendiri. Aturan Tuhan itu selalu yang terbaik. Jangan sampai kita membuat aturan kita sendiri dan mendahului aturan Tuhan. Bahaya saudara. Karena aturan Tuhan itu sudah dirancangkan Tuhan dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tahu. Tetapi kalau kita mau tetap terus pandang Tuhan, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita merasakan kasih-Nya Tuhan, kita akan melihat bahwa aturan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dan 21, sini kita mau lihat begitu keluarnya Nuh dan keluarganya dari Bahtera, Nuh langsung membangun mezbah. Kita boleh melihat bahwa Nuh mengutamakan Tuhan, ya. Dia membangun mezbah persembahan untuk Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan, oh akhirnya saya bisa keluar dari Bahtera, oh akhirnya saya bisa menghirup udara segar, oh akhirnya saya bisa terlepas dari dalam Bahtera ini. Tidak. Tetapi dia mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan keinginan hatinya. Dia membangun mezbah untuk Tuhan. Dan kita mau melihat di sini bahwa mezbah Nuh adalah mezbah penyembahan. Mezbah Nuh adalah mezbah penyembahan. Kalau kita mau lihat arti penyembahan, kita tahu bahwa penyembahan adalah adanya satu hubungan dengan Tuhan, adanya persekutuan, adanya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ya, ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir hari ini, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, bukan penyembahan kita kepada dunia, tetapi penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, seorang penyembah tidak perlu memiliki alasan untuk menyembah. Ya, seorang penyembah tidak ada alasan untuk menyembah. Dan kita harus sadari itu. Dan setiap waktu kita adalah kesempatan untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai kita sibuk dengan pekerjaan, dengan studi kita, dengan kepercayaan yang diberikan, sehingga kita lupa untuk menyembah Tuhan. Kalau kita mau menjadi penyembahnya Tuhan, jangan jadikan penyembah itu sebagai alasan. Tapi tidak ada alasan untuk kita menyembah Tuhan. Setiap waktu kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus ingat untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur akan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena penyembahan tidak diajarkan, tetapi dialami. Penyembahan itu tidak pernah diajarkan, tetapi dialami. Kita akan menjadi seorang penyembah jika kita mengalami penyembahan yang daripada Tuhan. Karena penyembahan itu bukan diajarkan. Bukan pendeta yang harus mengajarkan. Menyembah itu seperti ini, hanya mengucapkan haleluya, glory, puji Tuhan. Tetapi penyembahan itu lahir dari hati kita, kerinduan hati kita. Hati inilah yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan diajarkan, tetapi dialami. Selama kita tidak mengalami penyembahan yang daripada Tuhan, kita tidak akan menjadi penyembahnya Tuhan. Kalau kita hanya membawa hidup kita menjadi seorang penyembah yang diajarkan, kita tidak akan merasakan kebaikannya Tuhan, pertolongannya Tuhan, hadiratnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau mengalami penyembahan itu, ya,
mengalami penyembahan itu dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena penyembahan itu bukan suatu kata-kata untuk kita berteriak haleluya terima kasih Tuhan, tidak. Penyembahan itu dialami. Jadi kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau kita hidup dalam pelayanan, kita harus menyiapkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Jangan mengutamakan setiap kesibukan kita, tetapi kita tidak mengutamakan Tuhan. Tuhan melihat hati Tuhan sakit, tetapi Tuhan selalu menantikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap selalu setia dalam kehidupan kita. Jangan jadikan penyembahan kita sebagai sebuah agenda, sebagai sebuah yang sudah dipersiapkan. Jangan. Penyembahan kita bukanlah sebuah agenda, tetapi jadikan penyembahan itu sebagai cara hidup kita sehari-hari selama kita hidup di dunia ini. Jangan jadi penyembahan itu sebagai agenda kita, tetapi cara hidup kita. Kalau kita mau membawa cara hidup kita untuk tetap terus menyembah Tuhan, hidup kita itu akan teratur. Hidup kita itu tetap di tracknya Tuhan. Hidup kita itu tetap berjalan di hadiratnya Tuhan. Ya, jadikan penyembahan itu cara hidup kita di setiap waktu hidup kita, setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Marilah kita memberikan hidup kita untuk menyembah Tuhan, meluangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan, dan jadikan penyembahan itu sebagai cara hidup kita, bukan agenda dalam setiap kehidupan kita. Setiap korban persembahan dalam perjanjian lama adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dan Golgota adalah mezbah terbesar, ya, di mana darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Yesus adalah satu-satunya pengantara kita dengan Allah. Untuk menggantikan semua kesalahan kita, Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk kita semua. Apa yang harus kita ragukan saat-saat ini? Kita mau melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk apa? Untuk kita semua, untuk menggantikan kita semua, menebus kita dari dosa. Dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 kita mau melihat situ bahwa Yesus adalah seorang penebus. Ayat yang ke-21 kita mau melihat bahwa air bah tidak memusnahkan dosa yang menyebabkan pikiran jahat manusia. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa Allah berjanji tidak akan mengutuki bumi lagi. Kalau kita melihat dalam ayat ke-21, Allah berjanji kalau Allah tidak akan mengutuki segala yang hidup, ya, karena perbuatan manusia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita itu merasakan sesuatu hal yang membuat kita itu jatuh tergeletak, ya. Kita tidak boleh ragu lagi akan kasih-Nya Tuhan. Di dalam Alkitab tak terhitung lagi berapa kali diucapkan atau kita melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, kebesaran-Nya kepada manusia untuk menyelamatkan. Alkitab terus membuktikan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tidak terhitung, tidak terukur kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ragukan? Apa yang harus kita takutkan? Apa yang membuat kita susah? Kita sudah mau melihat bukti kalau penyertaan Tuhan itu selalu nyata, asalkan kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun Tuhan mengetahui hati manusia yang jahat pada zamannya Nuh, tetapi Tuhan tetap terus berusaha menjangkai jiwa mereka. Tetapi mereka tidak mendengarkannya sehingga mereka binasa, dan hanya Nuh yang mau percaya yang diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita berdosa atau meninggalkan Tuhan, tentu kita patut dibinasakan. Tentu kita patut dihukum, menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Namun Allah telah berjanji tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi seperti zamannya Nuh, ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan saat-saat hari ini? Apa yang perlu kita takuti, ya, saat-saat ini? Sedangkan kita sudah melihat bahwa janjinya Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau kita meragukan Dia? Bagaimana kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang begitu unik dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau percaya kepada Dia? Kalau kita tidak mau menaruh sepenuh hati kita untuk Tuhan?
Tetapi kalau kita mau percaya bahwa Dia yang kita percaya dapat dipercayai, yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan semuanya itu akan indah pada waktunya Tuhan, sesuai aturannya Tuhan. Kita tidak boleh terus bertanya, Tuhan kapan saya akan mengalami hal-hal yang baik? Tuhan kapan saya akan menerima berkat? Tuhan kapan saya bisa merasakan mujizat? Jangan terus bertanya kepada Tuhan. Tetapi marilah kita mau membawa hidup kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu ya, di dalam hadiratnya Tuhan, mujizat Tuhan bekerja. Di dalam iman percaya kita ada mujizat yang tetap terus ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jangan pernah ragu dan goyah iman kita di akhir-akhir ini. Walaupun pandemi seperti ini, walaupun banyak orang yang bangkrut, walaupun banyak orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi jangan pernah goyah iman percaya kita. Tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Dalam hal apapun yang kita alami, sadari dan jangan ragukan kuasanya yang begitu ajaib. Ya, tetap memiliki hati yang mau melekat dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan di hari-hari ini bahwa kita harus tetap terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, akan menerima penyelamatan yang daripada Tuhan. Ya, marilah kita membawa diri kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap terus rindu dan nanti-nantikan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan. Jangan merasa kalau diri kita ini mampu dengan segala apa yang kita capai dan kita miliki. Jangan pernah merasa semuanya itu kita lakukan karena kekuatan kita sendiri. Tetapi marilah kita mau menaruh hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, kesimpulan saya pada sore hari ini yaitu terlalu banyak persoalan yang logika tidak mengerti. Ya, banyak persoalan yang logika tidak mengerti. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan yaitu belajarlah taat walaupun tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena rancangan dan waktu Tuhan selalu yang terbaik, selalu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Jadi marilah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau tetap taat akan perintahnya Tuhan. Tidak meragukan kuasanya Tuhan dan selalu sadar bahwa kebaikan Tuhan itu selalu nyata. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Walaupun kita terus membaca Alkitab, walaupun kita tetap terus hidup, masuk gereja, mendengarkan firman Tuhan, itu tidak akan menambahkan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu pemilik kasih itu. Tetapi bagaimana dalam setiap kita melakukan semuanya untuk Tuhan, bagaimana tetap terus bertambah kasih-Nya kita untuk Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan mendatangkan kebaikan. Tetap percaya, tetap kuat apapun yang terjadi, tetap terus ada hubungannya, ada hubungan dengan kuat. Bangunlah terus hidup kita hanya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menegur kami untuk kami tetap terus belajar taat walaupun kami tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal Tuhan, kami mau Tuhan terus memperbaharui hidup kami hari demi hari untuk kami boleh melewati setiap apapun yang kami alami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, semua yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.